Saya sedang memasak tumis kangkung menggunakan kompor gas yang berbahan bakar dari biogas buatan kami sendiri. Selain itu, kami juga biasa menggunakan kompor listrik yang bersumber dari biogas pula. Halo, saya Reni Herawati, seorang ibu rumah tangga pengguna biogas untuk mendukung kemandirian energi dan ketahanan pangan keluarga. Sisa makanan dari yang kami makan dan juga sisa dari bahan masakan tadi tidak ada yang terbuang karena bagi kami itu bukanlah merupakan sampah, tetapi merupakan sumber bahan baku energi bagi keluarga kami. Ini adalah sampah sisa dari makanan dan bahan masakan tadi yang merupakan sumber bahan baku biogas. Tahap pertama adalah proses penghancuran sampah oleh alat mesin pencecah sampah atau disebut zinc grinder. Sampah yang bisa dihancurkan oleh mesin ini adalah sampah organik seperti misalnya sayuran, tulang ikan, tulang ayam, daun pisang, bahkan tisu. Selanjutnya, hasil dari proses pencecahan sampah ini akan disalurkan ke tabung reaktor yang akan diolah menjadi biogas. Kita melihat sampah itu bukan menjadi satu masalah apabila ini diselesaikan secara pandai. Itu visi dari kita tentang sampah ini. Muncul satu ide bahwasannya sampah ini bisa diolah menjadi gas metan untuk memasak misalnya. Selain dari gas metan yang dihasilkan, itu juga menghasilkan licit atau pupuk cair. Adalah tabung reaktor sampah, di mana hasil dari proses pencecahan sampah tadi diolah dan menghasilkan dua jenis. Yang pertama adalah gas metan sebagai bahan bakar kompor gas. Kemudian yang kedua menghasilkan pupuk organik. Yang pertama sebagai pakan kolam ikan lele yang kami gunakan seperti ini. Air dari sisa lele ini itu dialirkan ke yang kami sebut sawah portable, padi yang kami tanam di dalam polybag. Nah, air sisa dari tanaman padi di atas kami alirkan ke tanaman di bawah yang berupa hidroponik. Itu yang kita lihat bahwasanya sampah ini bisa menghasilkan sesuatu, bukan merupakan satu masalah. Biodigester pencerna sampah KPS 1000L. Biodigester ini efektif dan memberi keuntungan kepada pengelola sampah domestik di sumber timbulannya menjadi ikan, sayuran, dan beras. Juga menghasilkan biogas sebagai bahan bakar kompor. Biodigester ini juga menjadi solusi bagi pengelolaan sampah domestik, baik di rumah tangga, restoran, food and beverage hotel, usaha catering, usaha kuliner, kantin publik, food court di mall, sentra makanan, rest area, dan kawasan wisata serta pusat belanja. Memiliki kapasitas konversi 25 kg sampah organik dicampur air menjadi 50-75 liter atau 75 kg bubur sampah per hari. Atau dengan kata lain, KPS 1000L ini menuntaskan masalah dari sampah organik termasuk sisa makanan dari sejumlah 10-15 rumah secara terus-menerus setiap hari. Biodigester pencerna sampah KPS 1000L terdiri dari satu unit kolam portable yang mampu menjadi media hidup ikan hingga 200 ekor per siklus per 3 bulan.
Yang kedua adalah satu unit digester biogas BD 1000L yang di dalamnya sudah termasuk satu unit pencacah XNM 1200 ml sehingga mampu menghasilkan 1 meter kubik biogas atau memiliki energi pembakaran setara dengan setengah kilogram LPG untuk kebutuhan masak satu keluarga per hari. Di dalam kelengkapan digester juga sudah termasuk aktivator pembangkit metan yang akan mencukupi untuk selamanya, serta perlengkapan lainnya untuk menjamin hasil biogas tersebut. Yang ketiga adalah satu set rangkaian pot vertikultur tanaman hidroponik berkemampuan memberikan 150 rumpun sayuran organik per bulan atau sama dengan 450 rumpun sayuran organik per 3 bulan, dan dilengkapi dengan pompa untuk sirkulasi air. Dan terakhir adalah 900 polybag padi untuk menghasilkan sekurangnya 135 kg GKP gabah kering panen per siklus 3 bulan, setara dengan 540 kg per tahun atau 351 kg beras per tahun. Manfaat biodigester pencerna sampah KPS 1000L: 1. Menjadi tempat penyimpanan ikan konsumsi dan sayuran segar pengganti lemari pendingin karena terdapat pot vertikultur sehingga menjaga ikan selalu segar tanpa biaya listrik. Sayuran di pot dan ikan tersimpan di kolam makin bertambah besar atau bobot timbangannya naik. Kedua, menjadi alat konversi pemusnah sampah makanan, food waste, menjadi bahan bakar kompor. Tiga, bisa jadi sarana bagi usaha sampingan ternak ikan dan sayuran akuatik tanpa risiko rugi, karena ikan mati lemas dan sayuran layu bisa dimasak. 4. Menjadi alat konversi pemusnah sampah makanan. Kolam ikan, khususnya yang diisi oleh jenis lele misalnya, memakan hampir segala jenis sisa masakan. Sedangkan ikan omnivora seperti gurame memakan sisa masakan sayuran. Kelima, menghadirkan suasana halaman lebih segar namun tetap higienis. Cartridge booster yang menjadi kelengkapan dalam kolam akan memberikan bakteri probiotik untuk menahan laju nitrifikasi atau proses anaerobik penyebab bau kolam dan air, sehingga air kolam tanpa harus diganti per siklus produksi 3 bulan. 6. Memutus rantai makanan berkembangnya tikus, kecoa, dan hama dari tempat sampah menjadi rantai makanan bagi ikan lele. Dan 7. Memberi perolehan kompos padat dan cair guna mendukung perolehan beras bagi pemenuhan swasembada beras.